Jika Anda pernah tertarik dengan sejarah Indonesia kuno, Anda pasti telah mendengar tentang Kerajaan Kediri atau Panjalu. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berlokasi di Jawa Timur. Namun, di balik kemegahan dan kejayaannya, terdapat cerita menarik yang perlu diceritakan ulang. Kediri, atau Panjalu, memiliki sejarah yang kuat dengan Kerajaan Kahuripan, Dinasti Mataram kuno, dan Kerajaan Jenggala, Raja Airlangga, yang memimpin Kahuripan dari tahun 1009 hingga 1042 m, adalah figur sentral dalam kisah ini. Kahuripan, yang berpusat di sekitar Sidoarjo, adalah kelanjutan dari dinasti Mataram kuno di Jawa Timur. Namun, saat Kahuripan mencapai akhirnya, itu menjadi permulaan bagi dua kerajaan baru, Jenggala dan Daha, Kediri. Latar belakang munculnya Kerajaan Kediri sangat berkaitan dengan pembagian Kerajaan Kahuripan yang dilakukan oleh Raja Airlangga pada abad ke-11. Raja Airlangga adalah pendiri dan raja terakhir dari Kahuripan, yang saat ini merupakan wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut prasasti Pamuatan, menjelang akhir masa pemerintahannya, Raja Airlangga memutuskan untuk memindahkan ibu kota kerajaan ke Daha, Kediri. Keputusan ini tidak hanya dipicu oleh alasan geografis, tetapi juga karena masalah suksesi kerajaan yang rumit. Pangeran Mahkota, Sanggramawijaya Tunggadewi, lebih memilih menjadi seorang petapa daripada mewarisi tahta kerajaan. Raja Airlangga, untuk mencegah konflik antara dua putranya, Mapanji Garasakan dan Sri Samarawijaya, memutuskan untuk membagi kerajaan menjadi dua. Kahuripan awalnya memiliki wilayah yang luas, meliputi hampir seluruh Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Namun, pembagian ini harus dilakukan dengan cermat, karena ketidakseimbangan dapat mengakibatkan masalah besar. Untuk menghindari hal ini, Raja Airlangga mencari bantuan dari Empu Barada, seorang pendeta Buddha yang juga adalah guru spiritualnya. Empu Barada disebut-sebut menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk membagi kerajaan Kahuripan. Hasil pembagian menunjukkan bahwa kerajaan Jenggala, dengan ibu kota di Kahuripan, diberikan kepada Mapanji Garasakan, sementara kerajaan Panjalu atau Kediri, yang berpusat di Daha, diberikan kepada Sri Samarawijaya. Peristiwa pembagian kekuasaan ini terjadi pada tahun 1045, yang menandai akhir dari pemerintahan kerajaan Kahuripan sekaligus berdirinya kerajaan Jenggala dan kerajaan Panjalu. Setelah pembagian kerajaan Kahuripan, Sri Samarawijaya memerintah Kediri. Namun, periode ini dianggap sebagai masa kegelapan sejarah, terutama karena belum ada prasasti mandiri yang ditemukan dari pemerintahannya. Prasasti Turun Hyang dari kerajaan Jenggala mencatat adanya indikasi perang saudara antara kedua kerajaan setelah kematian Raja Airlangga. Namun, cahaya terang datang melalui prasasti Mataji yang dikeluarkan oleh Raja Sri Jitendrakara, yang berkuasa antara tahun-tahun 1051 sampai tahun 1112 Masehi. Prasasti ini memberikan cahaya pertama pada sejarah Kediri setelah periode yang gelap. Selanjutnya, prasasti Garaman dari Jenggala mengungkapkan bahwa pada tahun 1053, Sri Mapanji Garasakan memberikan penghargaan kepada desa Garaman atas bantuannya dalam melawan Haji Panjalu, musuh dan saudara sepupunya. Kemungkinan besar, Haji Panjalu adalah Raja Jitendrakara, yang juga disebut sebagai Aji Panjalu dalam prasasti Mataji. Kemudian, ada catatan tentang Raja Sri Bameswara dalam prasasti Karanggayam tahun 1112. Prasasti Patlegan mencatat penghargaan yang diberikannya kepada para pejabat desa Patlegan yang telah setia kepada raja, bahkan sampai mengorbankan nyawa mereka dalam pertempuran. Dalam prasasti Hantang tahun 1135, pemerintahan beralih ke tangan Sri Jayabaya. Di bawah kepemimpinan Sri Jayabaya, Kediri berhasil menaklukkan Jenggala dengan semboyan terkenalnya, Panjalu Jayati, yang berarti Kediri menang. Ini adalah masa keemasan kerajaan Kediri. Wilayahnya meliputi seluruh Jawa dan sejumlah pulau di Nusantara, bahkan mengalahkan pengaruh Sriwijaya di Sumatera. Dalam berita kronik Tiongkok yang disebut Ling Wai Tai Takarya Chou Ku Fei, dijelaskan bahwa saat itu,
Negeri yang paling kaya setelah Tiongkok secara berurutan adalah Arab, Jawa, dan Sumatera. Pada prasasti Talan tahun 1136, Raja Jayabaya memberikan penghargaan kepada warga desa Talan, termasuk wilayah Panumbangan, yang telah lama menyimpan prasasti lontar dari zaman leluhur mereka, Wangsa Isyana yang juga melibatkan Raja Airlangga. Raja Jayabaya memperbarui prasasti Ripta tersebut dan memberikan kep kerajaan berlambang Garuda Muka, serta memberikan penghargaan kepada warga Talan karena kesetiaan mereka kepada Raja Airlangga yang memakai Garuda Muka sebagai simbol selama masa pemerintahannya. Raja Jayabaya bahkan mengklaim bahwa Raja Airlangga adalah leluhur mereka. Dalam prasasti jaring dari masa pemerintahan Sri Gandra, kita pertama kali melihat nama-nama hewan yang digunakan sebagai bagian depan nama para pejabat kerajaan, seperti menjangan puguh, lembu agra, kebo waruga, kebo salawak, tikus jinada, macan kuning, gajah kuning, macan putih, dan lainnya. Nama hewan ini mencerminkan tingkat kedudukan seseorang dalam istana. Tradisi ini berlanjut hingga masa kerajaan Singhasari dan Majapahit setelah kerajaan Kadiri runtuh. Penggunaan nama hewan untuk gelar dalam kerajaan Kadiri adalah cerminan dari penghargaan mereka terhadap alam sekitar. Binatang-binatang ini memiliki peran penting dalam budaya masyarakat Kadiri dan mencerminkan penghargaan mereka terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, prasasti Jaring juga mencatat pengabulan permohonan penduduk desa Jaring oleh Sri Gandra melalui Senapati Sarwajala, yang bisa dianggap sebagai panglima atau komandan angkatan laut. Ini mengindikasikan bahwa Kadiri memiliki angkatan laut yang kuat dan menunjukkan kemajuan dalam bidang maritim. Pada masa Sri Gandra, peran pejabat kemiliteran juga meluas hingga ke urusan sipil masyarakat, bukan hanya urusan perang atau kemiliteran semata. Masa kejayaan kerajaan Kadiri di Jawa pada abad ke-12 hingga ke-13 adalah salah satu babak penting dalam sejarah Nusantara yang patut dicontoh. Dalam periode ini, Kerajaan Kadiri menjaga hubungan perdagangan yang kuat dengan Tiongkok dan, hingga batas tertentu, dengan India. Catatan sejarah Tiongkok mengidentifikasi kerajaan ini sebagai Saowa atau Chouwa, sementara para penjelajah dan pedagang Cina sering mengunjungi daerah ini. Hubungan dengan India, sementara itu, adalah hubungan budaya yang kaya. Para penyair dan sarjana Jawa, yang disebut Rakawi, menulis karya sastra yang terinspirasi oleh mitologi, kepercayaan, dan epik Hindu seperti Mahabharata dan Ramayana. Ini menjadi salah satu contoh penting bagaimana budaya dan agama berdampingan dalam masyarakat Kadiri. Pada abad ke-11, hegemoni kerajaan Sriwijaya di Kepulauan Nusantara mulai merosot, yang ditandai oleh invasi Rajendra Chola dari Kerajaan Chola ke Semenanjung Malaya dan Sumatera. Hal ini membuka jalan bagi kerajaan-kerajaan regional seperti Panjalu yang berbasis pada pertanian intensif daripada perdagangan pesisir. Belakangan, Kadiri berhasil menguasai jalur perdagangan rempah-rempah ke Maluku. Menurut catatan Cina, masyarakat Kadiri memakai pakaian yang khas. Raja mengenakan pakaian sutra, sepatu kulit, dan perhiasan emas berukir. Masyarakatnya hidup dalam rumah yang bersih dan teratur, dengan lantai berubin kuning dan hijau. Raja adalah figur sentral dalam pemerintahan, dan pejabat negara akan membungkuk 3 kali kepada raja setelah pertemuan mereka. Selama raja bepergian, dia didampingi oleh ratusan tentara bersenjata dan pejabat, dan rakyat Panjalu akan bersujud saat raja lewat, hanya berdiri setelahnya. 3 pangeran ditunjuk sebagai asisten raja, sementara pejabat-pejabat seperti Simaji dan Luo Jilian mengelola urusan negara seperti menteri utama di pusat. Mereka dibayar dengan hasil bumi dan barang-barang, bukan gaji tetap. Di bawah mereka, ada ratusan juru tulis yang mengurusi administrasi kota, perbendaharaan negara, lumbung, dan tentara. Komandan militer diberi upah 20 tael emas setahun, dan tentara memiliki 30.000 prajurit yang masing-masing menerima emas sesuai dengan jasanya. Ketika datang ke masalah pernikahan, orang-orang Kadiri mengadakan akad nikah tanpa perantara. Keluarga laki-laki memberikan emas kepada keluarga perempuan sebagai mahar. Mereka tidak menetapkan hukuman bagi sebagian besar kejahatan,
dan hukuman biasanya melibatkan pembayaran denda dalam bentuk emas, kecuali untuk perampokan yang dihukum mati. Kehidupan sehari-hari masyarakat Kadiri juga menarik. Pegunungan dipenuhi monyet yang tidak takut pada manusia, dan mereka menyebutnya Raja Kera. Orang-orang lokal mengadakan sabung ayam dan adu babi hutan di kebun bambu. Rumah mereka dihiasi dengan emas dan batu giok, dan pedagang yang datang ditempatkan di wisma tamu. Makanan mereka kaya, dan mereka sangat memperhatikan kebersihan. Ketika sakit, mereka hanya berdoa kepada dewa dan Buddha, tanpa minum obat. Menariknya, orang-orang di Kadiri tidak memiliki marga, nama keluarga, dan nama-nama mereka hanya mencakup nama pribadi. Masyarakatnya juga dikenal sebagai pejuang yang berani dan memiliki permusuhan lama dengan Sanfoki, Sriwijaya, yang sering kali berujung pada konflik bersenjata. Menurut catatan Tiongkok, pada saat itu hanya ada 3 kerajaan yang sangat kaya di dunia. Kekhalifahan Abbasiyah di Arab, Kerajaan Panjalu di Jawa, dan Sriwijaya. Selain itu, Chow Jukua, seorang pegawai resmi dinasti Song, mencatat bahwa di Kepulauan Asia Tenggara terdapat 2 kerajaan yang kuat dan kaya, Sriwijaya dan Jawa. Panjalu, di Jawa, orang-orang menganut 2 agama, Buddha dan agama Brahmana, Hindu, dan mereka dikenal sebagai orang yang pemberani. Mereka suka mengadu binatang, seperti sabung ayam dan adu babi. Koin mereka terbuat dari campuran tembaga, perak, dan timah. Perkotaan Sunda Kelapa, yang kini menjadi pelabuhan Jakarta, disebut sebagai tempat yang sangat bagus dan strategis, terutama dalam perdagangan lada hitam. Kehidupan masyarakat Sunda adalah pertanian, dengan rumah-rumah panggung yang dibangun di atas tiang kayu. Selama periode ini, Sriwijaya tetap menjadi negara yang sangat kuat dan kaya di bagian barat Nusantara. Sriwijaya memiliki koloni di banyak tempat, termasuk di Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Jawa bagian barat, Sunda. Kisah epik Kerajaan Kadiri yang runtuh pada masa pemerintahan Prabu Kertajaya telah tertulis dalam catatan sejarah, seperti Pararaton dan Nagara Kertagama. Pada tahun 1222, Raja Srengga, atau Kertajaya, terlibat dalam perselisihan yang berujung pada kejatuhan kerajaannya. Konflik ini bermula dari keinginan sang raja untuk dipersembahkan dengan pemujaan layaknya seorang dewa, yang ditolak oleh kaum Brahmana. Dalam kondisi terpojok, para pendeta meninggalkan ibu kota kerajaan dan mencari perlindungan dari seorang aku bernama Ken Angrok, yang berharap memerdekakan wilayah Tumapel, yang sebelumnya merupakan bawahan Kadiri. Puncak peperangan antara Kadiri dan Tumapel terjadi di dekat desa Ganter, di wilayah timur Kadiri. Pasukan Ken Angrok berhasil menghancurkan pasukan Kadiri, dan Kertajaya sendiri melarikan diri, bersembunyi, atau diperkirakan telah meninggal. Kitab Nagara Kertagama juga mencatat singkat tentang kekalahan Kertajaya, menyebutkan bahwa ia melarikan diri dan bersembunyi dalam Dewalaya, alam tempat dewa. Baik Pararaton maupun Nagara Kertagama mengisahkan tempat pelarian Kertajaya sebagai alam dewata, kemungkinan bersembunyi di dalam sebuah candi pemujaan atau bahkan meninggal dan pergi ke alam dewa. Dengan kejatuhan kerajaan Kadiri, Tumapel atau Singhasari mengambil alih kekuasaan. Setelah Ken Angrok mengalahkan Kertajaya, Kadiri menjadi wilayah bawahan Tumapel. Ken Angrok kemudian menunjuk Jayasaba, putra Kertajaya, sebagai Bupati Kadiri. Tahun 1258, 1180 Saka, Jayasaba digantikan oleh putranya, Sastrajaya. Pada tahun 1271, 1193 Saka, Sastrajaya digantikan oleh putranya, Jayakatwang. Pada tahun 1292, Jayakatwang, yang juga menjadi besan dari Raja Kertanagara, memberontak melawan Singhasari yang dipimpin oleh Raja Kertanagara. Ini dipicu oleh dendam masa lalu karena leluhur Jayakatwang, Kertajaya, dikalahkan oleh Ken Angrok. Setelah berhasil membunuh Kertanagara, Jayakatwang memulihkan kerajaan Kadiri, namun hanya bertahan selama 1 tahun karena serangan gabungan oleh pasukan Kekaisaran Mongol di bawah Ikemese dan pasukan menantu Kertanagara, Raden Wijaya, pendiri Majapahit.